Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Agustin dengan NIM 2381070072. Dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Suharti. Oke Bu, sebelumnya saya izin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu saya penasaran bagaimana pemahaman guru di sini terkait tentang pendidikan multikultural di sekolah SDN 1 Wonoaji. Yang seperti diarahkan oleh pemerintah di tahun sekarang, memasuki 2 tahun sekarang, anak kelas 4 yang saya didik menerima pelajaran KUMER atau kurikulum merdeka bisa diterima oleh anak karena ada buku-bukunya atau sarana menunjang untuk pembelajaran di SDN 1 Wangunarja. Jadi tidak pusing atau tidak susah-susah lah, karena memang difasilitasi semua. Dan kurikulum itu juga sudah berjalan dengan lancar. Sudah berjalan dengan lancar. Saya juga penasaran tentang bagaimana sih implementasi pembelajaran multikultural di SDN 1 Wonoaji. Ya, seperti yang diarahkan sesuai buku aja. Kita mengajarkan ke anak menerima gitu aja. Contohnya ada pelajaran P5 kita terapkan. Nah, sekarang kan di semester 1 awal bikin poster tentang tumbuhan. Yang kedua, poster lingkungan bersih. Jadi semua yang ada di buku ditambahkan dengan ide-ide guru yang ada di sini, ya. Jadi sangat senang lah untuk diterima oleh anak, karena pembelajaran yang menyenangkan, ada praktek sekaligus presentase antar kelompok. Ya, kalau di sini apa aja problematika pendidikan multikultural yang terjadi di Wonoaji? Semuanya sih ada lengkap ya. Tidak bisa disebutkan satu-satu, memang itu sudah ada. Jadi kita tinggal terapkan aja, kita ngatur waktunya aja sih. Jadi problematiknya sedikit ya Bu. Pendidikan multikultural ini dapat membentuk karakter dari siswa tersebut. Iya, sebetulnya sih ada kekurangan, ya, masing-masing anak kan tingkat kecerdasannya beda-beda. Ada yang bisa diterima, ada yang kurang diterima gitu. Tapi kita sebagai guru, kita arahkan harus menerima dengan senang hati. Kalau di sini bagaimana bentuknya, bagaimana buktinya kalau pembelajaran multikultural itu sudah dapat membentuk karakter dari siswa? Ini aja yang sederhana. Contoh, tiket harus beli dulu pagi. Tiket harus bertanggung jawab tentang kebersihan, di mana anak yang tidak tiket juga ikut membantu menjaga lingkungan bersih. Jadi sudah mengerti, oh saya tiket, tanggung jawab. Jadi untuk karakter anak untuk bertanggung jawab, untuk mandiri gitu. Kalau pengelolaan kelas dalam pelaksanaan pendidikan multikultural itu gimana Bu? Di kelas nih, ya kita sharing sama anak bagaimana anak menerima pelajaran yang didapat, apakah bisa diterima. Kemungkinan penerimaan siswa beda-beda dari tingkat kecerdasan. Jadi gurunya juga harus disesuaikan. Oh, anak itu belum mengerti, oh anak itu belum bisa menerima, ada tahapannya. Kalau untuk jam pelajarnya sih tetap kita berjalan, tapi sebagai guru yang tahu karakter anak
belum mampu menerima, tetap dikasih bimbingan atau arahan untuk bisa mengerti. Kalau tindakan yang dilakukan di guru di dalam kelas sebelum dan saat, terus sesudah kelas itu, sesudah ibu mengajar, itu apa yang dilakukan? Sebelum itu ya sebetulnya ada literasi. Literasi di sini bukan saja anak membaca buku. Yang saya terapkan literasi itu bisa menyimak, bisa menjawab pertanyaan guru, bisa guru memberi pertanyaan kepada anak. Anak menjawab, terus adanya tanya jawab sebelum kita mulai pembelajaran. Setelah di dalam pembelajaran kita arahkan tujuan, ya, terus akhir dari pembelajaran atau kesimpulan. Nah, akhir pembelajaran setelah penilaian terutama ya, itu kembali ke anak lagi, ada yang bisa menerima, ada yang belum bisa menerima, atau KKM lah katakan. Dari KKM yang tertinggi kita harus bilang bagus. Begitu juga kepada yang belum mencapai KKM, disemangati agar lebih ngerti, agar lebih membuka diri untuk menerima pelajaran walaupun susah atau anak itu belum bisa menerima, tapi sebagai gurunya harus memberi pandangan yang seluas-luasnya, karena pembelajaran bukan saja di sekolah tetapi di rumah juga belajar. Contoh kecilnya, ibu guru pun memberi PR 2 tentang matematika, penjumlahan pecahan, dari anak yang belum mengerti dan yang mengerti sama dikasih PR. Tapi yang belum mengerti, guru mengarahkan ke anak, ada di siapa, dia bilang ada apa-apa, ada yang kasih tahu ini ada PR. Maksudnya supaya ada interaksi antara guru, murid dan orang tua. Kalau respon siswa terhadap apa yang telah dilakukan ibu di dalam kelas saat mengajar itu bagaimana, Bu? Senang sih, pastinya senang, apalagi kalau misalkan ditanya bisa dapat 100 atau tepuk tangan buat yang menjawab. Nah, bagaimana dengan yang tidak bisa menjawab? Kita kasih tepuk tangan juga, karena apa? Sudah berani menjawab, walaupun salah, sudah berpikir kritis untuk menjawab. Karena ibu di sini tidak disuruh menjawab dengan betul, asal menjawab saja. Ingat di kurikulum 13, kalau anak disuruh menjawab salah, kita puji 100 karena sudah berusaha menjawab. Tetapi karena tidak ada informasi dijawab dengan benar, jawabnya apa 100. Itu Ya, mengapresiasi ya, Bu. kalau misalkan jawab dengan benar, jawabnya salah, kamu kurang tepat, kamu kurang beruntung, nilainya dikurangi -100. Tapi kalau jawab berapa, contoh 3 kali 3 berapa, 10, Bu, kita bagus, bukan 100, bagus, kamu sudah bisa menjawab. Kenapa ibu katakan bagus? Ibu kan belum disuruh untuk menjawab dengan betul, tapi kamu sudah menjawab, artinya bagus, sudah berani mengungkapkan pendapat. Itu kurikulum 13 yang lalu. Kalau di kurikulum Merdeka kemungkinan ada kaitan dengan kurikulum 13, sama masih begitu. Kita tetap bagi yang bisa dan tidak bisa disemangati, Memberi apresiasi ya, Bu. kasih apresiasi yang bagus supaya anak tuh berbesar hati. Oh, saya walaupun tidak bisa dipuji, jadi semangat untuk belajar lagi, menjawab yang betul. Baik Ibu, terima kasih, maaf udah mengganggu waktunya. Baik, sekarang dan kesimpulannya dapat kita ambil itu, yang pertama dapat menerima kurikulum Merdeka, dan seterusnya kita bisa menerapkan dan menambahkan ide dalam pembelajaran multikultural itu sendiri. Dan yang keempat, itu sudah ibu sendiri memberi contohnya, melakukan piket dan tanggung jawab piket di dalam kelas itu sendiri. Dan yang kelima, melakukan sharing sebelum memulai pembelajaran, dan melakukan literasi sebelum pembelajaran juga, dan mengarahkan tujuan apa yang mau dipelajari saat belajar. Dan yang terakhir,
ada apresiasi ya Bu dari siswa itu sendiri, dari Ibu kepada siswa itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.